Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uda Siti Haryani dari HK20A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, apakah negara kesatuan atau negara federal yang bisa menjamin terlaksananya otonomi daerah dengan baik? Perbedaan antara negara kesatuan dengan negara federal. Kalau dalam negara kesatuan, bahwa kedaulatannya itu tidak terbagi, atau dengan kata lain kekuasaan pemerintahan pusatnya itu tidak dibatasi, karena konstitusi negara kesatuannya tidak mengakui badan legislatif lain selain dari badan legislatif pusat. Sedangkan dalam negara federal, bahwa kekuasaannya itu dibagi sedemikian rupa sehingga pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam bidang-bidang tertentu adalah bebas satu sama lain. Sekarang mari kita kaitkan antara bentuk negara dengan pelaksanaan otonomi daerah. Titik berat otonomi yang diisyaratkan oleh beberapa undang-undang otonomi daerah yang pernah berlaku di Indonesia hanyalah lip service belaka, bahwa sepanjang Indonesia merdeka sejak tahun 1945 sampai 2014 telah diberlakukan 8 undang-undang otonomi daerah yang pernah berlaku di Indonesia tersebut. Adalah 1. Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1945, 2. Undang-Undang RI nomor 22 tahun 1948, 3. Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1957, 4. Undang-Undang RI nomor 18 tahun 1965, 5. Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1974, 6. Undang-Undang RI nomor 22 tahun 1999, 7. Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2004, dan yang terakhir Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2014. Menurut saya sendiri, dengan melihat kondisi yang objektif ini, masing-masing daerah dan juga dari perjalanan sejarah Indonesianya, tawaran bentuk negara federal belum dapat untuk diterapkan dan dipermasalahkan di Indonesia. Bukan terletak dari bentuk negara, apakah itu negara kesatuan atau negara federalisasi. Solusi terbaik bagi Indonesia sendiri saat ini adalah bagaimana mengakomodasi kepentingan-kepentingan daerah dengan memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah dalam bentuk negara kesatuan Indonesia, dan hanya 4 hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, yaitu pembangunan daerah atas dasar otoritas dan keleluasaan yang diberikan oleh pusat kepada daerah, agar bandul kebebasan berotonomi tidak terlepas begitu jauh mengurangi dasar negara kesatuan. Diperlukan pengikat kesatuannya yaitu penguasaan antara kemandirian otonomi dan pengawasan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Agar otonomi tidak menciptakan suatu keadaan anarkis, maka harus selalu ada cara-cara pengendalian yang menempatkan kebebasan tersebut di bawah kepentingan yang bersifat nasional. Sementara Orde Baru, sentralisasi kekuasaan dipertahankan secara represif oleh militer, baik melalui kelembagaan-kelembagaan teritorialnya, Kodam sampai Koramil, maupun operasi-operasi tempurnya daerah, operasi militer. Jadi sudah saatnya mengurangi keterlibatan militer dalam pendekatan keamanan teritorialnya, dan juga fungsi militer sebaiknya diarahkan secara profesional, yaitu dengan menjalankan fungsi-fungsi militer tanpa memasuki lingkungan sipil. Sekian yang dapat saya jawab. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.